Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 131. Di koridor di luar kota, beberapa pemuda memblokir Lin Yurou dan dua teman sekelas perempuan. Pria ini terlihat sangat lembut di usia 20-an, tetapi bibirnya tipis dan matanya panjang dan sempit. Ketika dia tersenyum, dia memberikan perasaan yang sangat dingin. Ada bau alkohol yang kuat di sekujur tubuhnya, dan dia jelas minum banyak alkohol. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pria lainnya. Mereka mengepung ketiga wanita Lin Yurou, dan pria tampan itu memandang Lin Yurou dengan juling. "Oh, wanita yang cantik, siapa namanya?" Wajah Lin Yurou sedikit berubah. "Tolong menyingkir." Petik 2. Mata yang lain penuh dengan agresivitas, dan Lin Yurou paling jijik. Sejak dia menjadi manajer umum grup Lin, dia secara bertahap mengembangkan semacam keagungan di tubuhnya. Namun, momentum semacam ini jatuh di mata pihak lain, dan itu tidak layak disebut. "Oh, aku cukup temperamental, cantik, jika kamu bertemu satu sama lain, itu takdir. Mengapa kalian bertiga tidak masuk dan minum dengan saudara-saudara kita?" Lin Yurou dan dua teman sekelas perempuan ini belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit panik untuk sementara waktu. Tentu saja mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini hanya minum anggur sendiri, menganiaya gadis-gadis di sini, mabuk gila. Orang seperti ini adalah yang paling loyo, dan juga bajingan di masyarakat. Jika beberapa klien besar mengundang Lin Yurou untuk minum, Lin Yurou mungkin tidak akan menolak. Namun, jika orang seperti itu datang untuk menggodanya, tentu saja dia tidak memiliki wajah yang baik. "Ayo pergi." Petik 2. Lin Yurou mengabaikan orang-orang ini dan bersiap untuk pergi dengan dua teman sekelas perempuan. Tetapi, mau kemana?" Seorang pemuda tertawa arogan, dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Yurou dan yang lainnya. Dan menekan ke depan, memaksa Lin Yurou dan yang lainnya ke dinding. "Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah clubhouse tingkat tinggi. Jika kamu melakukan ini, aku akan disebut seseorang." Petik 2. Lin Yurou berkata kasar tanpa takut pada pihak lain. "Kalau begitu teleponlah dan lihat siapa yang akan membantumu." Petik 2. Pemuda temperamen dingin itu tersenyum dingin dan memberi isyarat. Seorang pria berjalan mendekat dan memberinya 2 gelas anggur. Dia mengambil segelas anggur di tangannya, dan menyerahkan gelas lainnya kepada Lin Yurou. "Kecantikan, berikan wajah, bagaimana dengan segelas anggur ini?" Seperti yang dia katakan, dia meminum anggur di gelasnya, lalu menatap Lin Yurou dengan juling. Tentu saja Lin Yurou tidak menjawab. "Jangan katakan bahwa dia tidak mengenal orang-orang ini. Mari kita bicarakan, siapa yang tahu apakah ada hal lain di gelas An 99 ur ini." Bab 132. Pergi, kata Lin Yurou lembut. Dia menatap langsung ke mata orang lain, tanpa rasa takut. Selama pihak lain berani melakukan sesuatu pada mereka bertiga, dia akan segera berteriak. Li Dong berada di dalam kotak tidak jauh, percaya bahwa dia bisa mendengarnya berteriak. Alasan mengapa dia tidak dipanggil sekarang adalah karena Lin Yurou mengenal karakter Li Dong dengan baik. Jika dia datang sekarang, orang-orang ini mungkin akan terganggu. Senyum di wajah pemuda itu perlahan menghilang. Matanya sedikit menyipit, dan karena menyipitkan mata ini, matanya menjadi lebih sempit dan lebih panjang, dan terlihat seperti belati yang tajam. "Kecantikan, apa yang kamu katakan sangat tidak tahu malu." Petik 2. Pria muda itu berkata dengan dingin, "Tidak ada wanita yang berani menolak saya seperti ini. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa kamu, biarkan aku pergi sekarang, atau aku akan memanggil pacarku, dan dia akan berada di kotak sebelah." Lin Yurou berkata dengan dingin. Pemuda itu tercengang.
Orang-orang lain mulai mencemooh bahkan lebih. Aduh, pacarmu ada di sini, oke, panggil dia dan lihat apakah dia bisa membantumu. Petik 2. Apakah kamu tahu siapa ini yang berdiri di depanmu? Putra tertua dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, apakah kamu mengenal keluarga Wei? Itu adalah keluarga kaya dengan ratusan miliar dolar. Berapa umur pacarmu? Sulit bagi Wei Sao untuk berurusan denganmu begitu banyak. Percayalah, jika dia menjadi tidak bahagia, kalian bertiga akan mengalami kesulitan. Petik 2. Lebih baik mendengarkan kami dengan patuh, dan memberi saya beberapa wajah untuk minum-minum dengan Wei Sao. Wei Sao dalam suasana hati yang baik dan menghadiahinya dengan beberapa ratus ribu. Itu masalah sepele. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Yurou menjadi lebih jelek. Bagaimanapun, dia sekarang adalah manajer umum grup Lin, dan mengendalikan ratusan miliar perusahaan grup. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya sebagai gadis peminum. Terlalu menghina. Kenapa, kamu tidak memberi muka begitu banyak? Jika kamu berkenalan, duduklah di kotaku dan minumlah. Ini akan baik untukmu dan teman-temanmu. Pemuda bernama Wei Sao bersendawa dengan dingin. Kecantikan, masuk dan duduk, jika tidak, kamu akan berbaring. Petik 2. Haha, lebih baik berbaring daripada duduk. Biarkan Sao Wei keluar dan bersenang-senang, bukankah kita hanya ingin ketiga wanita cantik ini berbaring? Seorang pria jangkung dan kurus dengan kacamata berbingkai hitam dan jerawat di wajahnya menyeringai. Maaf, aku tidak bebas. Petik 2. Lin Yurou mengulurkan tangan untuk mendorong lengan pemuda yang menahannya, tetapi tidak mendorongnya. Wei Sao menatap Lin Yurou, cahaya cabul di matanya tidak bisa menyembunyikannya. Dia menelan dan tersenyum dan berkata, "Cantik, kamu tidak akan menyelamatkan muka, kamu akan dihukum." Petik 2. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan benar-benar dipanggil seseorang. Lin Yurou berkata dengan wajah dingin. Kedua teman sekelasnya menggigil dan bersembunyi di belakangnya. Karena kedua teman sekelasnya dapat melihat sekilas bahwa orang-orang ini tidak mudah diprovokasi, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu percaya diri membuat masalah di klub tingkat tinggi. Seperti itu, menelepon seseorang, telepon pacarmu dan pukul aku. Wei Sao tersenyum dan berkata, apakah kamu sakit? Pacar macam apa yang berani memukulku? Bahkan jika kamu memanggil bos ke sini. Aku harus mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria setiap menit. Kamu mengancamnya. Membosankan, itu bercanda di mataku, kau tahu. Wajah Lin Yurou sangat jelek. Dia benar-benar sulit dipercaya, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Itu sama dengan Su Ping sebelumnya, dan semua pria yang saya temui sekarang seperti ini. Dia membandingkan Li Dong dengan mereka dan menemukan bahwa Li Dong hanyalah pria paling sempurna di dunia. Li Dong, datang dan selamatkan aku. Lin Yurou tiba-tiba berteriak dari tenggorokannya. Tidak perlu menelepon, cantik, terus terang, aku jatuh cinta padamu. Petik 2. Wei Sao memandang Lin Yurou dengan sembrono, aku memintamu untuk menemaniku minum, hanya untuk tidur denganmu, kamu akan tidur denganku dan merawatku. Ketika Tuan Muda bahagia, tidak masalah untuk memberimu ratusan ribuan, tetapi jika Anda tidak mau. Saya tidur, jadi jangan salahkan saya karena merusak bunga. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, siap menggunakan kekuatan untuk melawan Lin Yurou dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara dingin di belakangnya. Kenapa kamu tidak T1 dur D3 nganku? Bab 133. Itu adalah suara seorang pria. Lin Yurou sangat gembira ketika dia mendengar suara ini. Mendongak, saya melihat Li Dong berdiri kosong di belakang para pria. Li Dong. Melihat Li Dong, Lin Yurou sangat gembira. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Selama Li Dong ada di sana, dia aman. Dua teman sekelas Lin Yurou yang lain juga menghela nafas lega. Bagaimanapun,
Ketika seorang pria maju ke depan, mereka merasa aman. Tapi mereka sedikit bingung, kenapa hanya Li Dong yang keluar dan teman-teman sekelas laki-laki lainnya. Faktanya, Lin Yurou baru saja berteriak keras, dan kotak di dalamnya sangat kedap suara, kecuali Li Dong mendengarnya, tidak ada orang lain yang mendengarnya. Li Dong tidak memberitahu Jin Fan dan mereka, jadi dia bergegas keluar. Li Dong menatap Lin Yurou dengan pandangan menenangkan, dan menatap Wei Sao dengan tatapan kosong, bagaimana kalau aku tidur denganmu? Mata Wei Sao menyipit lagi, seperti pisau. Untuk menjawab pertanyaan saya, jika Anda tidak menjawab, apakah Anda default atau menolak? Li Dong melangkah maju, berdiri di depan Wei Sao dari jarak dekat, dan bertanya dengan dingin. Siapa kau? Bentak pria berkacamata berbingkai hitam itu. Tidak masalah siapa aku. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk Wei Sao dan berkata, mereka tidak tahu siapa dia sekarang. Bukankah dia juga memaksa mereka untuk tidur dengannya? Kenapa, kamu ingin mengurus ini? Wei Sao bertanya dengan dingin. Bukankah sudah jelas? Li Dong tersenyum. Tapi matanya penuh dengan dingin. Orang-orang ini, yang berani menarik perhatian Lin Yurou, ditakdirkan untuk akhir yang menyedihkan. Apa yang tidak diharapkan Li Dong adalah bahwa clubhouse ini sangat maju, tetapi masih ada bajingan yang membuat masalah. Jika bukan karena saya bergabung dengan pesta teman sekelas kali ini, saya khawatir Lin Yurou akan lebih menguntungkan lagi. Wei Sao melangkah maju, hampir menyentuh wajah Li Dong. Beberapa pria lain mendekat. Wajah mereka menatap Li Dong dengan tatapan main-main. Dalam pandangan mereka, tidak mengherankan jika Wei Sao ingin tidur dengan orang lain, karena mereka mengikuti Wei Sao untuk tidak melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, Wei Sao pernah melihat seorang wanita di jalan dan meminta pengawal untuk mengikat orang tersebut. Dia tidak langsung ke pokok pembicaraan hari ini, dia sudah cukup sabar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Lin Yurou bergegas ke sisi Li Dong dan berbisik, apakah Anda ingin menelepon saudara Zhao? Dia masih tidak ingin Li Dong bergerak, karena begitu dia bergerak, itu terlalu kejam, dan orang-orang ini pasti akan mematahkan tangan dan kaki mereka. Sebagai perbandingan, gaya penanganan Zhao Sanhe lebih dapat diterima olehnya. Kenapa kamu memanggilnya? Xiao Zhao punya urusan sendiri untuk disibukkan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, juga, wanita harus berdiri di belakang pria dan patuh. Petik 2. Lin Yurou merasa hangat, dan dengan patuh berdiri di belakang Li Dong bersama dua teman sekelas perempuan. Saya menyarankan Anda untuk menelepon sekarang untuk membiarkan orang tua Anda datang. Petik 2. Li Dong berkata ringan, kalau tidak, tidak ada yang akan mengumpulkan mayatmu nanti. Petik 2. Kematian pengadilan. Pria berkacamata berbingkai hitam itu berteriak dan membanting kepala Li Dong dengan pukulan. Li Dong juga pindah. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas keluar, dan tubuh keduanya terbanting bersama. Kemudian, tubuh Li Dong terus bergerak maju, sementara pria berkacamata itu terbang terbalik, menekan keras ke dinding, dan perlahan-lahan terlepas. Pingsan langsung. Li Dong tidak membunuhnya, tapi dia juga langsung meniadakan lawan. Bab 134. Jika Anda ingin pulih, saya khawatir itu tidak akan berhasil dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Ketika dua teman sekelas perempuan Lin Yurou melihat perkelahian itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk membuat wajah mereka pucat dan berteriak. Li Dong tidak berhenti. Setelah dia memecahkan pria tontonan itu, dia langsung bergegas ke Wei Sao. Namun, dua pria lainnya berteriak dan bergegas menuju Li Dong secara langsung. Momentum Li Dong tidak berkurang, dan dia menghadapi mereka. Bunyi suara klik. Terdengar bunyi klik dari pria jangkung dan kurus dengan jerawat di wajahnya, dan beberapa tulang langsung patah. Yang lain lebih gemuk. Tulangnya tidak patah, tetapi tubuhnya terbang terbalik seperti bola dan membentur dinding dengan keras. Ketika dia mendarat di tanah,
Li Dong sudah mengulurkan tangannya untuk mencubit leher Wei Sao. Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Hanya dalam beberapa detik, Li Dong turun ke 3 orang dan meraih Wei Sao. Terlalu cepat. Tentu saja, Li Dong tidak berusaha keras, lagi pula, lawan semacam ini lebih baik dari mereka di matanya, bahkan semut. Batuk-batuk-batuk, kau tahu, siapa aku? Wei Sao langsung memerah dan mengucapkan kalimat ini dengan susah payah. Ledakan. Li Dong langsung menendang perutnya. Dengan suara keras, Wei Sao terbang keluar, dan juga menempel di dinding, perlahan meluncur ke bawah, tetapi dia tidak pingsan, tetapi matanya menunjukkan Venus, dan dia tidak bisa bangun. Saat ini, ketika 2 orang lainnya melihat adegan ini, sebagian besar Jiu segera sadar, dan mereka bergegas membantu Wei Sao. Kamu sudah selesai, beraninya kamu mengalahkan Wei Sao. Para dewa tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tunggu saja balas dendam gila keluarga Wei. Kamu sudah mati. Kedua pria itu menatap Li Dong dengan keras kepala dan mengancam dengan keras. Mereka biasanya terbiasa mendominasi berkah, dan tidak ada yang berani menyakiti Wei Sao. Orang ini benar-benar ceroboh. Wow, suara langkah kaki yang berantakan datang, tetapi penjaga keamanan klub ini tiba. Apa yang telah terjadi? Tanya seseorang yang tampak seperti kapten keamanan. Tangkap dia, dia menembak dan melukai, dan Wei Sao dipukuli olehnya. Seorang pria menunjuk Li Dong dan berkata dengan tajam. Wajah kapten keamanan tiba-tiba berubah ketika dia melihat Wei Sao yang memegangi perutnya dan melolong. Dia tiba-tiba menatap Li Dong dan berkata dengan dingin, apakah kamu membuat masalah? Ayo, tangkap dia untukku. Tiba-tiba, beberapa penjaga keamanan bergegas menuju Li Dong. Ketika mata Li Dong dingin, orang-orang ini benar-benar menembak diri mereka sendiri tanpa bertanya. Dia juga sedikit marah. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 3 detik, semua penjaga keamanan terbang keluar, tergeletak di tanah, dengan tangan dan kaki terputus, termasuk kepala satpam. Mereka terus menatap Li Dong seolah-olah mereka melihat monster. 3 detik, apakah ini masih manusia? Beri Anda kesempatan untuk menelepon pelanggan Anda. Saya hanya memberi Anda 5 menit. Petik 2. Li Dong berjalan perlahan, memandang Wei Sao itu dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Yah, tunggu, aku akan menjadi laki-laki. Petik 2. Wei Sao Qiang menahan rasa sakit di perutnya, dengan gemetar mengeluarkan ponselnya, dan mulai menelepon. Ketika dia menelepon, teman sekelas Lin Yuro akhirnya keluar dari kotak. Bagaimanapun, gerakan di luar agak besar, yang mengejutkan mereka. Dipimpin oleh Jin Fan, dia membawa sekelompok teman sekelasnya dan terpana ketika dia melihat pemandangan di depannya. Bab 135. Kakak, ada apa? Jin Fan datang dan bertanya pada Li Dong. Li Dong meliriknya dan mengabaikannya. Jin Fan sedikit marah tentang ini, dan Li Dong terlalu tak tahu malu, tetapi melihat mata dingin Li Dong, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia pergi untuk menanyakan putri ketiga Lin Yuro. Segera, Jin Fan tahu seluk-beluk masalah ini. Ketika dia melihat Wei Sao yang sedang menelepon, wajahnya langsung berubah. Wei Sa, Jin Fan berjalan mendekat dan bertanya dengan ragu. Pada saat ini, Wei Sao baru saja menyelesaikan panggilan, dia mengangkat kepalanya dan melirik Jin Fan, wajahnya kosong, siapa kamu? Pupil mata Jin Fan tiba-tiba menyusut. Ini benar-benar Sao Wei, tuan muda tertua dari keluarga Wei di ibu kota provinsi. Di ibu kota provinsi, keluarga Jin dianggap sebagai keluarga kaya, tetapi dibandingkan dengan keluarga Wei, masih jauh tertinggal. Tentu saja dia mengenal Wei Sao dan tahu bahwa ini adalah saudara yang kejam. Sekarang Li Dong dan Lin Yuro memprovokasi dia, masalah ini serius. Wei Sao, ini aku Jin Fan dari keluarga Jin. Kata Jin Fan cepat. Wei Sao berpikir sejenak dan mengangguk, oh.
Petik 2. Dia menahan rasa sakit dan berdiri, menatap Li Dong. Saya telah menelepon seseorang. Saya harap Anda tidak akan berlutut di depan saya memohon belas kasihan nanti. Jin Fan dengan cepat berkata, Wei Sao, ini pasti salah paham. Hah? Wei Sao menatapnya tiba-tiba. Apakah dia temanmu? Wei Sao bertanya. Tidak juga. Petik 2. Jin Fan menggelengkan kepalanya dan menunjuk Lin Yurou dan yang lainnya. Mereka adalah teman sekelasku, dan dia adalah tunangannya. Aku tidak tahu bagaimana mereka menyinggung Wei Sao, bisakah aku melihat wajahku? Persetan. Wei Sao berteriak keras, apa yang kamu? Kamu ingin memberimu wajah? Katakan, hari ini, wanita, tuan muda, telah tertidur. Orang ini memukuli saya, dan saya ingin membunuhnya. Wajah Jin Fan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur 2 langkah, dan kemudian berkata kepada Li Dong, ada apa denganmu? Berani mengalahkan Wei Sao, tidakkah kamu ingin hidup? Cepat, minta maaf kepada Wei Sao, dan mohon dia untuk melepaskanmu. Tanda seru petik 2. Li Dong meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Melihat Li Dong tidak bergerak, Jin Fan berkata kepada Lin Yuju lagi, Yurou, kenapa kamu tidak mencoba membujuk tunanganmu? Apakah kamu ingin mati? Dia melecehkan kita dulu. Kalau bukan karena tunanganku, sekarang kita bertiga pasti sudah terperangkap di dalam kotak olehnya. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan dingin, seharusnya dia yang ingin meminta maaf. Petik 2. Karena kamu mencari kematian, maka aku tidak bisa menahannya. Jin Fan mengangkat bahu. Dia mengatakan ini hanya karena wajah teman-teman sekelasnya. Karena dia tidak menghargainya, dia akan senang untuk berpikir bahwa Li Dong dipukuli sampai mati oleh keluarga Wei. Pada waktu bersamaan, kotak di lantai 2 Silin Clubhouse. Ruang VIP paling mulia. Beberapa orang duduk di dalam. Mereka semua setengah baya, berpakaian bagus dan cantik, dengan temperamen yang luar biasa. Haha, pemimpin besar, kali ini kita berhasil bekerja sama dengan grup Lin, berkat restumu, ayo, aku bersulang untukmu. Seorang pria paruh baya dengan perut besar tertawa dan mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk seorang pria. Pria itu memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi ada keagungan samar di tubuhnya. Dia secara mengesankan adalah pemimpin China Shipping. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang penting dari proyek kerja sama grup Lin, dari kota-kota di sekitar ibu kota provinsi. Selain itu, Qiu Hongtu juga ada di sini. Anda sopan, inilah yang harus saya lakukan, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memberikan sedikit kontribusi untuk Laut Cina Timur. Petik 2. Pemimpin mengambil gelas anggur dan menyesapnya, dengan senyum di wajahnya. Dia dalam suasana hati yang baik. Bab 136. Kali ini, begitu banyak mitra proyek telah dibawa ke grup Lin, yang tidak hanya dapat mendorong efek ekonomi Laut Cina Timur, tetapi juga menyediakan banyak pekerjaan untuk Laut Cina Timur, dan secara tidak langsung menjual kasih sayang seseorang kepada Dewa Perang. Tidak peduli bagaimana itu dianggap, itu adalah keuntungan besar. Suasananya tepat tiba-tiba, telepon pria paruh baya dengan perut besar berdering. Maaf, saya akan menjawab panggilan. Petik 2. Berbicara, dia berdiri, berjalan ke samping dan terhubung ke telepon. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah. Bos, maafkan aku, keponakanku dipukuli di bawah, jadi aku harus turun dan melihatnya. Petik 2. Pemimpin itu sedikit mengernyit, apakah ada yang seperti itu? Ayo pergi, biarkan aku turun bersamamu untuk melihat, siapa yang begitu picik dan berani mengalahkan keponakan Bos Wei. Seseorang berdiri. Aku juga akan melihatnya. Petik 2. Segera, sebagian besar orang di meja mengikuti. Pemimpin, mengapa kita tidak turun dan melihatnya? Qiu Hongtu bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu turunlah. Pemimpin besar itu juga berdiri.
Keduanya mengikuti di akhir dan berjalan menuju lantai pertama clubhouse. Siapa yang berani memukul keponakanku? Tidakkah kamu tahu bahwa dia berasal dari keluarga Weiku? Segera, pria paruh baya dengan perut besar datang ke lantai pertama, melihat sekelompok orang dikelilingi oleh koridor di depan, dan berteriak. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat sekelompok pria paruh baya datang. Ini mengesankan. Ketika dia melihat Wei Xiao yang memegangi perutnya yang kesakitan, dia tiba-tiba menjadi marah. Tatapannya seperti pisau, memindai penonton, dan akhirnya, tertuju pada tubuh Li Dong. Kau yang memukul keponakanku. Dengan nada interrogatif, dia memandang Li Dong dengan merendahkan, dengan tatapan mata yang begitu tinggi, seolah-olah dia bisa mendominasi kehidupan Li Dong. Aku berhasil. Li Dong mengangguk. Ayo, tangkap dia untukku. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, dan dua pengawal di belakangnya segera meraih Li Dong. Bang-bang. Dengan dua suara teredam, kedua pengawal itu terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, jatuh ke tanah dengan keras, dan pingsan. Murid pria paruh baya itu tiba-tiba berkontraksi. Menatap Li Dong tidak percaya. Dia baru saja melihatnya. Li Dong menendang dua kaki dan menendang dua pengawalnya. Bunyi suara klik. Sosok Li Dong bergerak. Dia bergegas, meraih kerah pria paruh baya itu, dan mengangkatnya. Apakah kamu penatuannya? Li Dong bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu. Petik 2. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis, dan dia menatap Li Dong dengan ngeri. Berani, sombong, tidakkah kamu cepat dan menurunkan Bos Wei? Nak, kamu mencari kematian. Sekelompok orang paruh baya yang datang bersamanya tiba-tiba berteriak dengan marah. Berhenti. Akhirnya, pemimpin dan Qiu Hongtu tiba dan buru-buru berteriak. Li Dong perlahan berbalik dan melihat mereka. Ketika pemimpin dan Qiu Hongtu dengan jelas melihat bahwa itu adalah Li Dong, mereka tiba-tiba terkejut. Li, Tuan Li. Pemimpin besar dan Qiu Hongtu tercengang. Oh, itu kamu. Li Dong mengangguk, dan kemudian melonggarkan kerah Bos Wei. Bos Wei melangkah mundur dengan cepat dan menatap Li Dong dengan ngeri. Mata Li Dong terlalu menakutkan sekarang, seolah-olah binatang buas sedang menatapnya. Hanya dalam beberapa detik, keringat dingin di punggungnya keluar. Ini adalah pelindung tuamu. Li Dong berjalan ke arah Wei Xiao itu, dan menatap orang lain dengan sedikit ketakutan di matanya. Sekarang pendukungmu ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Bab 137. Wei Xiao menelan ludah, kamu. Li Dong tanpa ekspresi, dia melihat sekeliling, dan kemudian melihat vas hijau di koridor. Dia berjalan untuk mengambilnya, dan berjalan ke sisi Wei Xiao. Ledakan. Li Dong mengambil vas itu dan menghantamkannya langsung ke wajah Wei Xiao. Bunyi suara klik. Vas porselen dengan pola tercetak di atasnya langsung hancur berkeping-keping. Wajah Wei Xiao langsung tergores, darah mengucur dari kulitnya. Ada lubang di dahinya, dan darahnya mengalir, seperti lubang pegas dibuka di kepalanya. Botol porselen itu sangat tipis sehingga tidak membuatnya tercengang dengan menghancurkannya sekaligus. Darah mengalir di sepanjang bulu mata. Wei Xiao berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi melihat warna merah cerah. Ketika Bos Wei melihat adegan ini, dia tiba-tiba panik. Kamu, bagaimana kamu bisa mengalahkan seseorang? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah pewaris keluarga Wei-ku? Bos Wei memelototi Li Dong dan berteriak dengan tajam. Itu juga bahwa nilai kekuatan Li Dong terlalu mengerikan, dan dia telah memecahkan dua pengawalnya hanya dengan dua kaki, jika tidak, dia akan menghapuskan Li Dong sejak lama. Tahu, jadi apa? Kamu baik, kamu benar-benar baik. Bos Wei memelototi Li Dong, tetapi tidak berani berkata terlalu keras, karena takut Li Dong akan memukulnya. Tuan Li, ada apa? Pemimpin datang dan bertanya dengan lembut. Pada saat ini, semua orang memperhatikan keberadaan para pemimpin besar, terutama orang-orang paruh baya itu, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini adalah
Mengapa pemimpin besar harus begitu sopan kepada orang ini? Dia meminta Yuro untuk tidur dengannya dan dipukuli olehku. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Ketika kata-kata itu selesai, wajah pemimpin dan Qiu Hongtu langsung berubah. Mereka memandang Wei Shao dengan tidak percaya, lalu saling melirik, tersenyum pahit di hati mereka. Pemimpin besar baru saja menanyakan pertanyaan itu, dan masih berpikir untuk melihat apakah dia bisa mendamaikannya, tetapi sekarang tampaknya pembawa damai ini tidak pandai melakukannya. Mereka tidak lupa bahwa keluarga Su asli dan keluarga Wang semuanya hancur karena mereka tidak memperhatikan Lin Yurou dan membuat marah Dewa Perang. Sekarang, tuan muda tertua dari keluarga Wei benar-benar membuat kesalahan seperti itu lagi. Mereka dapat membayangkan bahwa God of War pasti sangat marah pada saat ini. Tidak baik bertindak sebagai pembawa damai saat ini, jika itu memprovokasi Dewa Perang untuk tidak menyenangkan. Tapi Bos Wei tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, dia dengan marah berkata, "Ini hanya lelucon, bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Mengapa kamu memukul orang? Tidak, ini belum berakhir hari ini, kamu harus memberi saya akun." Petik 2. Saat dia mengeluarkan ponselnya, dia akan menelepon seseorang. "Ya, paman kedua, cepat panggil seseorang, aku ingin membunuhnya." Petik 2. Melihat Bos Wei ingin menelepon, Shao Wei berkata dengan keras. "Bos Wei, sebenarnya, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini." Petik 2. Pemimpin itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bos Wei tercengang. Dia memandang pemimpin besar, bertanya-tanya mengapa pemimpin besar harus mengatakan ini. Keponakannya dipukuli seperti ini, tidak peduli siapa yang menyebabkan insiden itu, dia hanya tahu bahwa jika insiden itu menyebar, itu akan berdampak besar pada reputasi keluarga Wei. Tempat ini harus ditemukan kembali. Meskipun kekuatan lawannya tinggi, Bos Wei tidak peduli, dia datang ke Laut Cina Timur kali ini dan membawa banyak tuan. Selama panggilan telepon, itu akan segera berakhir. Mengapa pemimpin besar mengatakan ini? Bos Wei bertanya. "Apakah kamu tahu siapa dia?" Pemimpin besar itu menunjuk Li Dong dan Lin Yurou. Ketika kata ini keluar, semua orang terkejut. Mungkinkah pemuda ini masih memiliki sesuatu untuk dipikirkan? Saya tidak tahu. Bos Wei menggelengkan kepalanya. Bab 138. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang ini. "Kalau begitu kamu selalu mengenalnya, kan?" Kemudian, pemimpin itu menunjuk ke arah Lin Yurou. Melihat ke arah, Bos Wei segera melihat Lin Yurou, dan wajahnya berubah drastis. "Lin, Presiden Lin." Orang paruh baya lainnya akhirnya melihat Lin Yurou, ekspresi yang sama berubah. Mereka hanya datang untuk menyaksikan kegembiraan Lin Yurou dan dua teman sekelas perempuan berada di sudut dinding, dan mereka biasa-biasa saja, jadi semua orang tidak memperhatikan kehadirannya. Melihat Lin Yurou sekarang, mereka terkejut. "Presiden Lin, mengapa kamu ada di sini?" "Halo, Tuan Lin." Semua orang menyapa Lin Yurou satu demi satu. Dia tersenyum, dengan pujian di wajahnya. Jin Fan dan yang lainnya tercengang, mereka memandang Lin Yurou, dan tanda tanya muncul di kepala mereka. "Presiden Lin, kapan Lin Yurou menjadi Presiden Lin?" Dan melihat penampilan orang-orang ini, tampaknya Lin Yurou memiliki latar belakang yang besar. "Halo." Lin Yurou mengangguk saat dia melihat kerumunan. Dia agak dingin dan tidak banyak bicara kepada orang-orang ini. Bos Wei tampak terkejut, dia menatap Lin Yurou, lalu Wei Shao itu, dan akhirnya mengerti. Ternyata wanita yang keponakannya ingin tidur itu sebenarnya adalah bos grup Lin. Memikirkan hal ini, Bos Wei hampir berdiri dengan goyah. Menyebabkan bencana. Wajahnya muram, dan dia tidak mudah berbicara. Kali ini dia datang ke Laut Cina Timur untuk mewakili keluarga Wei, ibu kota provinsi, untuk bekerja sama dengan grup Lin dalam sebuah proyek. Jika berhasil, itu dapat membawa keuntungan besar bagi keluarga. Pada saat itu,
statusnya dalam keluarga akan meningkat tajam. Namun, sekarang keponakannya justru memprovokasi bos grup Lin. Bos Wei tidak begitu yakin dari mana grup Lin lama selalu berasal, tetapi dia yakin bahwa pihak lain memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Sanhe. Dan Zhao Sanhe kini telah menjadi legenda. Keluarga Su di Laut Cina Timur dihancurkan, keluarga Wang dihancurkan, ibu kota provinsi Wang Xiaoyun, dan 5 harimau di ibu kota provinsi semuanya dihancurkan, termasuk tuan dari keluarga Cui Utara. Kemampuan ini sangat menakjubkan. Memprovokasi Presiden Lin berarti memprovokasi Zhao Sanhe, yang jelas merupakan masalah besar bagi keluarga Wei. Dia menimbang pro dan kontra. Jika Anda terus dimintai pertanggungjawaban, Anda akan benar-benar menyinggung Zhao Sanhe. Tidak hanya proyek akan menjadi dingin, tetapi Zhao Sanhe akan dibenci. Tetapi jika dia tidak meminta pertanggungjawabannya, kakak laki-lakinya akan setuju. Dia membawa keponakannya ke sini kali ini, hanya untuk memberitahu dia lebih banyak, tetapi ketika hal seperti ini terjadi, dia tidak bisa melindungi keselamatan Wei Shao. Bagaimana melakukan? Bos Wei melihat keponakannya ingin berbicara, matanya memadat dan dia berlari ke arahnya. Dia menamparnya secara langsung dan menamparkan wajah Wei Shao dengan keras. Brengsek, tidak apa-apa menimbulkan masalah bagi keluarga pada waktu-waktu biasa, tetapi hari ini kamu benar-benar memprovokasi Presiden Lin, minta maaf, segera minta maaf. Wei Shao menutupi wajahnya dan tertegun. Dia hampir marah, tetapi dia segera melihat paman keduanya mengedipkan mata padanya secara diam-diam, dan segera mengerti bahwa dia memiliki sesuatu yang berbeda. Untuk paman ini, dia masih sangat yakin, karena dia diminta untuk meminta maaf, itu berarti pihak lain benar-benar seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Dia hanya bisa meminta maaf. Maaf. Wei Shao berdiri tegak, dan tiba-tiba membungkuk 90 derajat, menangis sedih. Bab 139. Dia tidak membidik Lin Yurou, juga tidak membidik Li Dong. Bahkan tidak disebutkan nama siapa yang dipanggil dengan nama apa. Tampaknya meminta maaf kepada semua orang yang harus meminta maaf. Jelas sekali. Yang dimaksud Bos Wei adalah membiarkan keponakannya mengambil semua kesalahan ini, dan kemudian masalah utama berkurang, dan masalah kecil berkurang. Tidak cukup, Li Dong berkata dengan dingin. Orang ini mabuk gila, melecehkan Lin Yurou, jika bukan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Permintaan maaf saja tidak bisa menghentikan amarah di hatinya. Bos Wei menggertakkan giginya dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan mereka semua berlutut dan meminta maaf, dan menamparkan mereka 20 kali. Itu saja. Petik 2. Li Dong menunjuk Wei Shao dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata jatuh. Wajah semua orang berubah. Ini untuk benar-benar kehilangan wajah keluarga Wei. Pemimpin besar dan Qiu Hongtu saling memandang, tetapi mereka tidak berbicara secara diam-diam. Orang-orang paruh baya lainnya juga menundukkan kepala, seolah-olah mereka belum pernah mendengar ini, tetapi mata yang mereka lihat pada Bos Wei penuh dengan lelucon. Ada pertunjukan yang bagus di sini. Jin Fan dan yang lainnya menatap Li Dong dengan ekspresi luar biasa. Orang ini sebenarnya ingin Shao Wei dan yang lainnya berlutut untuk meminta maaf, dan bahkan menamparnya 20 kali. Apakah dia gila? Namun, adegan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi Jin Fan dan yang lainnya. Berdebar. Karena Shao Wei dan yang lainnya benar-benar berlutut. Dan dia mulai menamparkan dirinya sendiri, menggedor, dan melakukan segala upaya. Setelah beberapa saat, wajah Wei Shao membengkak, seperti kepala babi. Baik sekali. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dia berjalan mendekat dan berjongkok di depan Wei Shao. Anak muda, jangan mengandalkan uang di keluargamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sesuatu yang cabul. Seorang wanita tidur dengannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dan wajahnya hilang. Itulah yang pantas dia dapatkan. Petik 2.
Lalu dia menepuk wajah Wei Sao. Bawa kalimat ini di kepalamu ke ayahmu, atau kepala keluarga Weimu, dan siapapun yang datang sama saja. Petik 2. Setelah berbicara, dia mendorong tubuh Wei Sao, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian Li Dong berdiri, meraih tangan Lin Yurou, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, ayo pulang." Bagus. Lin Yurou mengangguk. Kemudian Li Dong menyapa para pemimpin dan Qiu Hongtu dan langsung pergi dari sini. Setelah dia pergi, pemimpin itu berjalan mendekat, menepuk pundak Bos Wei, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kadang-kadang kamu akan menemukan bahwa kamu dapat menahan angin dan ombak untuk sementara waktu dan mundur selangkah. Bagaimanapun, hidup lebih penting dari apapun." Petik 2. Mendengar ini, Bos Wei memberikan kegembiraan. Apa yang dimaksud dengan pemimpin besar? Saya berani merasa bahwa jika saya memilih untuk tidak berkompromi sekarang, bukankah pemuda itu dapat menghancurkan keluarga Wei? Memikirkan kemungkinan ini, Bos Wei ketakutan. Bab 140. Pada saat yang sama dia sangat penasaran. Siapa orang itu? Segera, pemimpin dan Qiu Hongtu kembali ke lantai 2. Hanya Jin Fan dan mereka yang saling memandang. Baru saja, apakah kamu mendengar itu? Orang-orang itu memanggil Lin Yurou untuk menjadi kepala Lin. Petik 2. Luar biasa, bahkan tuan muda dari keluarga Wei harus berlutut dan mengakui kesalahannya dan menamparkan dirinya sendiri. Tunangan Lin Yurou, apa latar belakangnya? Di antara orang-orang tadi, sepertinya ada yang menjadi pemimpin besar kita di Donghai. Dan Qiu Hongtu dari Oriental Bank juga. Ya, itu mereka. Aku pernah melihatnya di TV. Akhirnya, Jin Fan memikirkannya. Matanya melebar tiba-tiba, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Presiden Lin, Presiden Grup Lin, ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Li Dong sudah diusir dari klub Silin. Lin Yurou memandang Li Dong yang sedang mengemudi dengan serius, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku tidak tahu kalau Jin Fan dan yang lainnya bisa berbicara begitu buruk. Mereka juga mengalami hal seperti itu. Ini normal. Siapa yang membuatmu terlalu menarik? Di dalam hati mereka, mungkin kamu adalah kekasih impian mereka." Petik 2. Li Dong tampak serius dan jujur, "Kamu tidak menyadari bahwa mereka menatapku seperti mereka melihat saingan dalam cinta. Jika mata mereka dapat membunuh orang, kurasa aku akan mati ribuan kali." Petik 2. Omong kosong. Petik 2. Lin Yurou menyesapnya. Kemudian dia berkata, "Saya pikir Anda akan memotong tangan dan kaki mereka sekarang." Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Meskipun saya ingin melakukan itu juga, orang-orang itu semua adalah pelanggan besar perusahaan. Jika saya benar-benar mengganggu kaki orang-orang itu, diperkirakan pelanggan itu juga akan hilang. Aku tidak ingin mendengarmu berbicara di telingamu." Petik 2. Apalagi wajah pemimpin besar masih perlu diberikan. Petik 2. Di mata Li Dong, yang disebut Tuan Muda Wei bahkan tidak dianggap semut. Belum lagi mematahkan tangan dan kaki, untuk membunuhnya, itu hanya gerakan jari. Alasan mengapa Li Dong tidak mengejarnya adalah karena wajah pemimpin besar itu, dan orang-orang itu tidak bertindak berlebihan terhadap Lin Yurou. Kalau tidak, apalagi wajah pemimpin besar, bahkan wajah kepala negara tidak akan berfungsi. "Omong-omong, aku akan pergi ke ibu kota provinsi dalam beberapa hari, apakah kamu ingin pergi denganku?" Lin Yurou berkata tiba-tiba. "Apakah kamu pernah mengimplementasikan kerjasama proyek di masa lalu?" Li Dong bertanya. "Ya." Lin Yurou mengangguk. "Oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu." Li Dong tersenyum. Beberapa hari kemudian, di jalan raya dari Laut Cina Timur ke ibu kota provinsi, lebih dari selusin mobil berpacu lewat. Pemimpinnya adalah Rolls-Royce Phantom, dan yang mengemudi adalah Scar. Di co-pilot duduk asisten Lin Yurou, Xiao Bai, dan di belakangnya adalah Li Dong dan Lin Yurou. Mobil ini milik Zhao Sanhe,
dan Li Dong dan Lin Yurou akan pergi ke ibu kota provinsi, jadi mereka langsung menggunakannya sebagai mobil. Meski Audi R8 keren dan keren, namun jauh kurang nyaman dibandingkan Rolls-Royce di kecepatan tinggi, tentu saja Li Dong memilih mobil ini. Mobil di belakang, diikuti oleh tanggal 30, orang-orang itu semuanya adalah pemain bagus yang dipilih oleh Li Dong dari lebih dari 50 orang. Adapun Zhao Sanhe, dia tidak mengikuti, tetapi tinggal di base camp di Laut Cina Timur. Kali ini saya pergi ke Laut Cina Timur selain membahas kerjasama proyek dengan Lin Yurou, Li Dong punya tujuan lain. Sebelumnya, dia menghancurkan Wang Xiaoyun dan 5 harimau di ibu kota provinsi, dan industri yang ditinggalkan oleh pihak lain dibagi oleh beberapa keluarga dan pasukan di ibu kota provinsi. Kali ini, Li Dong ingin mengambil kembali aset itu, mengintegrasikan sumber daya, dan secara resmi memasuki ibu kota provinsi. Konvoi melaju di jalan raya selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya memasuki ibu kota provinsi. Saudaraku, kemana kita akan pergi dulu? Scar melirik ke kaca spion dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Scar sudah tahu bahwa Li Dong membawa mereka ke ibu kota provinsi kali ini, hanya untuk melawan Jiang San. Pikiran bahwa saudara-saudaraku akan berhadapan langsung dengan keluarga di ibu kota provinsi, suasana hati Scar sangat gelisah. Pergi ke hotel untuk menetap dulu, dan tunggu Lin menyelesaikan pekerjaannya, kata Li Dong dengan tenang. Ya Pak, bahu Scar tiba-tiba ambruk dan sedikit kecewa, jadi dia harus mengikuti petunjuk navigasi dan berkendara menuju hotel. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.